Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Ragunan Bandung tahun 2021, angkatan 33, kelompok 3, subkelompok 3 yang beranggotakan pertama M. Rizal Zarkani ST, yang kedua Agung Rahmanuddin SPDI, dan yang ketiga adalah Suratun SPDI. Di sini kami akan mempresentasikan analisis isu global tentang proxy war. Definisi proxy war. Proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Selanjutnya kami melakukan identifikasi isu mengenai isu proxy war pada saat ini. Ada 3 isu besar yang kami tarik, yaitu gerakan separatis, narkoba, dan berita hoax. Pada gerakan separatis terdapat isu belum selesainya masalah gerakan separatis OPM di Papua. Pada narkoba terdapat isu maraknya penyalahgunaan narkoba. Pada hoax terdapat isu tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Selanjutnya kami melakukan praanalisis dengan menggunakan metode pentahelik. Metode pentahelik di mana metode ini melihat isu dari 5 unsur yang menjadi sudut pandang analisis. Pertama, pemerintah, kedua, akademisi, yang ketiga, bisnis, yang keempat, masyarakat, dan yang kelima adalah media. Dari 3 isu yang sebelumnya kami sampaikan, kami melakukan praanalisis. Pada isu belum selesainya masalah gerakan separatis OPM di Papua, di pemerintah, kurangnya perhatian khusus dari pemerintah terhadap masyarakat Papua dan penanganan gerakan separatis OPM di Papua. Pada akademis, masih kurangnya edukasi dari dunia pendidikan kepada masyarakat tentang nilai-nilai nasionalisme, serta gerakan separatis dapat membahayakan keutuhan NKRI. Pada unsur bisnis, adanya investor-investor asing yang menguasai sumber daya alam di Papua. Pada unsur masyarakat, sebagian masyarakat Papua masih merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Pada unsur media, keterbatasan akses media nasional oleh sebagian masyarakat sehingga pola pikir mengarah pada separatisme. Selanjutnya, isu kedua yaitu maraknya penyalahgunaan narkoba. Pada unsur pemerintah, masih rendahnya penegakan hukum dan pengungkapan peredaran narkoba. Pada unsur akademik, masih rendahnya pendidikan narkoba di masyarakat. Pada unsur bisnis, menguntungkan beberapa pihak yang mengedarkan narkoba. Pada unsur masyarakat, kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan laporan kasus narkoba. Pada unsur media, kurang masifnya media dalam pemberitaan sanksi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, isu ketiga yaitu tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Pada unsur pemerintah, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap media sosial dan lemahnya penegakan hukum untuk para pelaku penyebar berita bohong. Pada unsur akademik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi utama media sosial dan kurangnya pengetahuan untuk membedakan informasi yang benar atau bohong. Pada unsur bisnis, banyaknya pihak yang memanfaatkan berita hoax untuk mendapatkan keuntungan. Pada unsur masyarakat, mayoritas masyarakat menerima informasi apa adanya tanpa menelusuri kebenarannya. Dan terakhir, pada unsur media, media sosial sangat mempermudah penyebaran berita hoax. Selanjutnya, menapis isu menggunakan teknik USG. Isunya, 1. Belum selesainya masalah gerakan separatis OPM di Papua. Urgensi 4, serius 4, growth 3, prioritas 11, peringkat 2. Selanjutnya, maraknya penyalahgunaan narkoba. Urgensi 5, seriousness 5, growth 5, prioritas 15, peringkat 1. Ketiga, tingginya penyebaran pemberitaan bohong, hoax, urgensi 3, seriousness 3, growth 4, prioritas 10, peringkat 3.
Jadi dalam teknik USG, maraknya penyalahgunaan narkoba mendapat peringkat 1. Selanjutnya, teknik Fishbone. Lingkungan adanya kampung narkoba yang tidak ada kontrol dari masyarakat, manusia masih lari dari masalah dengan pakai narkoba, metode pengedaran melibatkan aparat penegak hukum, manajemen pengawasan dan pemberantasan yang belum sampai bandar besar, mengakibatkan masih maraknya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam teknik SWOT, kekuatan adanya dukungan dari pemerintah dengan aturan tentang narkoba, adanya BNN, dan tindakan aparat kepolisian. Peluang tingginya minat masyarakat menggunakan media online, edukasi bahaya narkoba menggunakan media online. Kelemahan, lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga narkoba dari internasional mudah masuk ke Indonesia. Adanya upaya dari pelaku sindikat narkoba untuk memproduksi narkoba dari jenis sintetis yang mana regulasinya hukum belum ada. Ancaman tidak ada generasi yang smart berprestasi di masa yang akan datang. Generasi muda yang mulai meninggalkan budaya timur. Baiklah, berikut kami sajikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian dari isu masih maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, yang mana hal ini disebabkan oleh kurangnya pengungkapan bandar, hukuman ringan, dan pendidikan narkoba yang kurang masif. Adapun alternatif penyelesaian dalam masalah ini yang pertama adalah melakukan pembinaan kepada anggota masyarakat serta meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat. Tahapan dalam hal ini diantaranya kampanye arti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan dan pendidikan, serta pelatihan kelompok sebaya. Hasil yang diharapkan adalah anggota masyarakat menjadi lebih sejahtera secara nyata dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba dan juga menjadi lebih paham tentang narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Adapun pihak yang terkait dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sekolah, ataupun kampus. Selanjutnya, alternatif yang kedua ialah pengobatan terhadap para pemakai narkoba. Tahapan dalam hal ini yaitu penghentian secara langsung, pengobatan terhadap gangguan kesehatan akibat dari penghentian pemakaian narkoba, dan pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba tersebut. Hasil yang diharapkan diantaranya mampu menyembuhkan penyakit dan membantu menyembuhkan ketergantungan sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Adapun pihak yang terkait dalam hal ini adalah dokter. Selanjutnya, alternatif yang ketiga yaitu pemulihan kesehatan jiwa dan raga atau rehabilitasi kepada penderita narkoba. Tahapan yang dilakukan dalam hal ini diantaranya bimbingan dan konseling, pelayanan pemulihan, pemugaran fisik, mental, psikologis, dan emosional. Dan hasil yang diharapkan diantaranya pulihnya kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan. Dan pihak yang terkait dalam hal ini adalah dokter dan psikolog. Kemudian alternatif penyelesaian yang keempat yaitu pengendalian atau represif dan penegakan hukum. Tahapan dalam hal ini ialah melakukan pengawasan dan pengendalian produksi ataupun distribusi narkoba, serta melakukan penindakan hukum yang tegas terhadap mereka. Hasil yang diharapkan ialah narkoba dan bahan pembuat lainnya tidak lagi beredar sembarangan di dalam masyarakat, serta mampu memberikan efek jera. Adapun pihak yang terkait dalam hal ini diantaranya polisi, Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Demikian presentasi mengenai isu proxy war tentang masih maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Semoga kita sebagai ASN bisa menjauhi narkoba dan bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.